Kawan, selamat bertemu kembali dengan saya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai printer untuk kertas tebal, ya. Kita akan berbagi informasi mengenai opini. Jadi saya akan berbicara, saya akan mengupas mengenai printer untuk kertas tebal. Itu sebaiknya menggunakan printer seperti apa dan apa yang menyebabkan terkadang printer itu pada saat dipasang kertas tebal itu sulit sekali untuk narik, ya. Di awal-awal masih bisa, misalkan pembelian kurang lebih setengah tahun itu masih bisa dipakai. Di atas setengah tahun printer sudah tidak bisa untuk narik kertas tebal. Nah, kita akan membahas mengenai ini. Silakan disimak ya video dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Nah kawan, kita akan membicarakan mengenai ini ya, printer untuk kertas tebal. Terkait dengan ngeprint untuk kertas tebal, seringkali ini menjadi kendala yang seringkali terjadi di tempat pelanggan. Ada yang biasanya untuk cetak desain, ya, desain kayak undangan ataupun desain untuk sekolah, bikin pamflet gitu ya, dari kertas karton yang lumayan tebal. Ini tidak bisa untuk menarik kertasnya. Itu penyebabnya ada di mana? Dan printer yang direkomendasikan itu sebenarnya yang bagaimana? Kita akan membahasnya. Oke, kita langsung ke pokok pembahasannya. Dan nanti saya akan tunjukkan juga untuk bagaimanakah cara setting di bagian softwarenya. Kalau untuk kertas tebal ada yang sebagian setting yang harus ditambahkan, ya. Nanti saya akan membahas mengenai ini. Silahkan kawan-kawan menyimaknya. Begini untuk printer yang dipakai untuk kertas tebal. Ini pengalaman saya beberapa hari kemarin adalah saya dipanggil untuk memperbaiki printer di tempatnya pelanggan. Printer ini bisa dibilang printer yang masih kategori baru, ya, karena baru setahun dipakai. Belum ada setahun, 6 bulan dipakai. Nah, itu sudah tidak bisa untuk narik kertas ukuran 230 gram. Setelah saya ke sana, kemudian saya cek dan saya benerin, ternyata setelahnya bisa untuk dipakai untuk ngeprint kertas tebal. Nah, penyakitnya ada di mana? Sebenarnya gini, jadi kebetulan kemarin itu printer Epson L3210. Kendala untuk beberapa jenis printer itu, terutama ini yang printer Epson, ya, karena banyak yang menggunakan printer Epson yang tipe ini L3110 atau L3210, itu banyak sekali yang memakai. Nah, penyakitnya ada di bagian ini, ya, ini saya lingkari di bagian sini, ya, ini ya. Ini adalah roll penarik kertasnya. Ini bagian ini adalah roll bawahnya, bagian ini adalah roll atas. Nah, kertas itu masuk lewat sini, ke tengah sini. Dia dijepit oleh roll atas, roll bawah, kemudian ditarik masuk. Untuk kertas yang tidak seberapa tebal, ukuran taruhlah antara 60 sampai 80 gram, tidak ada masalah dengan ini, ya, dengan kekuatan tarikannya ini. Tetapi seiring dengan perubahan ketebalan kertas, printer ini, terutama rollnya, ini saya hapus dulu. Nah, printer terutama di sini, ini kan ada roll, ya, roll atas ini. Seiring dengan pemakaian, jadi waktu, ya, seiring dengan waktu, di bagian roll di sini, ini biasanya pasti sudah banyak debu yang menempel, baik di atas ataupun di bawah, apalagi ruangan yang terbuka, ya. Kalau untuk narik kertas yang standar antara 60 sampai 80 tidak akan ada masalah. Pada saat menarik kertas ukuran di atas 200, itu printer akan tidak bisa narik, ya,
narik ada pergerakan, tetapi printer kertasnya tidak akan bisa ketarik ke dalam. Nah, sebagai solusinya saya kemarin saya lepas ini, berhubung ini karet roll saya lihat geriginya juga masih bagus ya, geriginya masih bagus, atas bawah masih bagus semua. Nah begitu, akhirnya ini saya lepas semua karet rollnya di bagian atas dan bagian bawah saya lepas, kemudian saya cuci dengan sabun sampai benar-benar bersih, kemudian saya keringkan ya, kemudian saya pasang ulang. Setelah saya keringkan dan saya pasang ulang, itu yang sebelumnya tidak bisa narik kertas tebal itu langsung bisa mau tanpa didorong ya. Kadang-kadang kan ada yang harus mendorong kertas itu, atau kertas bagian ujungnya ditekuk sedikit supaya minta maaf, supaya rollnya ini tidak bekerja terlalu keras untuk nariknya. Nah, kalau roll ini ada debu, kemudian ada kertas tebal yang harus ditarik dengan kondisi yang lurus gini, dia akan selip ya di bagian sini. Di bagian sini akan selip. Nah, solusinya adalah kalau memang karet rollnya masih bagus, karet rollnya ini ya, ini saya tunjukkan gambar yang berikutnya aja. Nah ini, kalau karet roll ini masih bagus, ini harus dicek ya memang. Jadi ini kan kalau saya zoom di sini ya, nah di sini, ini kan kelihatan gerigi-geriginya ya. Kalau gerigi-gerigi ini sudah mulai halus, mau nggak mau harus diganti. Tetapi kalau kondisi masih seperti ini, geriginya ini masih bagus, kemudian ini juga bagus yang roll bawah ini, satu-satunya jalan adalah dibersihkan. Jadi dibersihkannya cuman dilap nggak akan bisa. Jadi dibersihkan harus dikeluarkan dan kemudian dicuci bersih dan dikeringkan dan dipasang ulang. Ini yang menjadi alasan sehingga printer itu tidak bisa menarik kertas yang tebal, terutama di atas 200 gram. Apabila masih baru, itu biasanya masih mau. Ini terkait dengan ini, kemarin yang punya printer juga cerita, printer baru 6 bulan ya, baru 6 bulan dipakai. Kalau untuk kertas yang 60 sampai 80 tidak ada kendala. Jadi untuk kertas di atas 200, nah ini kemarin punyanya orang itu 230 gram, itu nggak bisa nariknya ya, nariknya nggak bisa. Dan saya akhirnya ngakali dengan mencuci bagian sini, ini rollnya. Kenapa harus roll atas dan roll bawah dicuci semua? Karena pada saat kertas mau ditarik, itu dia dijepit oleh roll atas dan roll bawah ya. Kemudian bagian roll yang ini berputar ya, berputar, nanti berputarnya gini. Nah gini, putarnya ke bawah sehingga kertas masuk. Kalau ini kotor, dia akan selip di sini. Ya, begitu ya kawan. Jadi untuk printer untuk printer yang kertas tebal sebenarnya tidak harus milih-milih printer. Kita harus menjaga di bagian sini. Kalau kertas 60 sampai 80 gram dia tidak akan masalah. Untuk kertas tebal ini harus dijaga. Jadi periodik memang harus dibersihkan. Nah, bersihkannya gimana? Bersihkannya harus dilepas ya memang. Jadi di sini ini dilepas. Bentar, ini tak tunjukkan gambarnya. Nah, ini dilepas ya. Dilepas nanti sampai, nah ini dikeluarkan semua dan dilepas karetnya. Nah, untuk beberapa orang yang memang dia bergerak di bidang percetakan dan sudah terbiasa dengan printer, jadi membongkar sendiri bisa. Ini jalur ini dikasih double tip, ya, double tip yang tipis itu juga bisa, tapi kan tetap harus membongkar. Ya, begitu ya kawan ya.
Jadi solusinya untuk printer yang kertas tebal supaya nariknya mudah, tidak perlu didorong pakai tangan, kuncinya ada di sini. Ada di roll atas ini dan ada juga di roll bawah. Ini harus bersih semua. Jadi kalau di atas setengah tahun ini harus dilepas, harus dicuci. Kalau memang terbiasa dengan menggunakan kertas yang tebal. Ya, begitu ya kawan ya. Kemudian ada satu setting lagi yang harus dirubah. Kalau memang sedang menggunakan ukuran kertas tebal, ini saya tunjukkan di sini. Nah, kita masuk ke settingannya ini ya. Printer yang 3 digit itu printer preferennya sama. Nah, ini tak tunjukkan di settingnya apa yang harus dirubah. Kita masuk ke ini, ke maintenance. Saya tunjukkan ya, ini masuk ke maintenance. Untuk kertas tebal nih kawan ya, maintenance, kemudian pilih extended setting. Ini di bagian ini saya lingkari. Nah, di bagian ini pilih ini extended setting. Nah ya, kemudian diklik ini extended settingnya, diklik. Sebentar, ini tak hapusin dulu aja. Nah ini dipilih. Nah, di sini ada setting. Nah, di sini ada setting. Ada thick paper and envelope. Nah, ini bawaan setting awal, dia tidak dicawang ya. Kita tahu di mana thick paper atau envelope. Thick paper itu artinya kertas tebal ya. Ini harus di on kan. Nah, ini sebagai tambahan karena beberapa tip ada jarang dibagikan ya mengenai ini. Saya pun juga tahu belum lama. Jadi kalau untuk nyetak kertas tebal ini harus dicawang thick papernya. Oke ya, sampai di sini ya kawan ya. Bagaimana printer untuk kertas tebal supaya nariknya tidak susah. Itu seperti yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kawan semua. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar yang ada di bagian bawah. Terima kasih kawan yang sudah berkenan menonton video dari saya, dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya. Terima kasih.